Kolombia adalah salah satu negara demokrasi yang paling lama berdiri di Amerika Latin. Tetapi negara ini memiliki sejarah kekerasan yang meluas dan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup serius. Kekerasan telah menurun ketika pemerintah dan kelompok gerilya sayap kiri utama negara itu bergerak menuju kesepakatan damai. Meskipun demikian, Kolombia masih menghadapi tantangan besar dalam konsolidasi. Kolombia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan Konstitusi 1991 yang menggantikan Konstitusi 1886. Konstitusi 1991 ini yang mengatur berbagai tugas dan fungsi pemerintahan pusat, daerah, serta lembaga-lembaga negara yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Ketiga cabang kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibagi pada tingkat nasional, provinsi, dan kota. Ekonomi di Kolombia. Sepanjang tahun 2017, pertumbuhan ekonomi di Kolombia ditandai dengan pesatnya perkembangan sektor infrastruktur generasi keempat dan penurunan suku bunga sebesar 6% oleh Bank Sentral Kolombia. Rencana restrukturisasi pajak yang mencakup peningkatan jaminan investasi, tarif pajak yang lebih rendah, dan meminimalisasi penghindaran pajak akan membantu ekonomi Kolombia yang tumbuh pada 2017 setelah resesi dunia pada 2008 dan penurunan tajam harga minyak selama 2 tahun terakhir. Faktor sosial. Orang Kolombia yang berkulit terang memiliki bagian pekerjaan pemerintah yang tidak proporsional. Meskipun kemajuannya lambat, pemerintah telah mengambil serangkaian langkah dalam beberapa tahun terakhir untuk memasukkan suara pribumi dan Afro-Kolombia dalam debat politik nasional. Kesepakatan Damai 2016 mencakup ketentuan untuk meningkatkan mekanisme konsultasi bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Tetapi isu-isu yang mempengaruhi kelompok Afro-Kolombia dan masyarakat adat jarang menjadi prioritas pengambilan keputusan nasional. Perempuan juga memiliki hak politik yang sama, setidaknya 30% dari kandidat dalam partai harus perempuan. Saat ini sekitar 20% kursi di setiap DPR dipegang oleh perempuan. Dan Wakil Presiden Marta Lucía Ramírez adalah perempuan. Kongres Kolombia secara tradisional mengabaikan masalah perempuan, tetapi pada tahun 2021 ini anggota parlemen mengeluarkan beberapa undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kesempatan kerja. Pada Oktober 2019 lalu, Aliansi Hijau dan mantan kandidat Senat Claudia Lopez memenangkan wali kota Bogota menjadi wali kota perempuan pertama dan wali kota gay pertama di kota itu. Civil Movement. Pemerintah Kolombia dan kelompok pemberontak FARC telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata bersejarah yang akan membawa mereka untuk mengakhiri konflik yang lebih dari 5 dekade itu. Kesepakatan ini dipandang sebagai salah satu langkah terakhir sebelum perjanjian damai secara penuh ditandatangani dan diharapkan dalam beberapa pekan ke depan. Presiden Kolombia dan pemimpin FARC berjabat tangan setelah kesepakatan gencatan senjata yang digelar di ibu kota Huba, Havana. Pelaksanaan pemilu di Kolombia. Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan 4 tahun sebagai bagian dari serangkaian amandemen Konstitusi 2015. Sistem pemilu di negara tersebut mempunyai sistem yang memutuskan 9 dari kandidat pada putaran pertama dan dengan 2 kandidat terbanyak akan maju ke putaran kedua. Dan sistem ini memiliki pengawasan yang cukup ketat agar tidak ada terjadinya sebuah kecurangan. Dan analisis yang saya lakukan adalah Kolombia adalah salah satu negara demokrasi yang paling lama berdiri di Amerika Latin, dan lembaga-lembaga dasarnya berperan cukup efektif dalam memeriksa kekuasaan eksekutif.
Namun, konflik internal berintensitas rendah telah melanda negara itu sejak 1960-an dan sangat mempengaruhi hak-hak politik dan kebebasan sipil. Proses perdamaian antara pemerintah dan kelompok gerilya sayap kiri utama Kolombia yang diluncurkan pada 2012 menghasilkan ratifikasi perjanjian perdamaian pada 2016 lalu dan telah berkontribusi pada penurunan kekerasan yang signifikan.